ya. Bikin mind mapnya di LKS halaman 7. Ya, space-nya kecil teman-teman ya. Kecil dimaksudkan supaya selesai sih dalam satu pertemuan. Tapi kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi seandainya emang mentok nggak selesai minggu depan, kita masih punya waktu ya. Semoga hari ini selesai. Nah, mind mapnya kalian pilih salah satu. Mind map tentang wawasan seni atau tentang apresiasi seni. Kalau tentang wawasan seni, gunakan peta konsep halaman 11. Halaman 11 yang buku paket. Kita hanya lihat peta konsepnya ya. Nah, itu kan di deret kedua ada 6 poin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pengertian, terus tahapan itu ya. Sudah belum? Sudah dibuka. Halaman 11. Ini kalau kalian pilih mind map untuk wawasan seni, ya. Oke. Gunakan peta konsep halaman 11. Di deret kedua pada peta konsep itu kan ada pengertian, tahapan, ya. Ciri khas seni, apa itu ya? Ada 6 poin kan? Nah, teman-teman hanya itu yang kalian tulis nanti. Berarti judulnya wawasan seni. Kemudian poin-poinnya ada 6 ya. Oke ya. Itu yang wajib kalian tulis, teman-teman. Sedangkan yang lainnya tidak wajib. Ya. Karena setelah itu, setelah kamu nulis misalnya wawasan seni. Judulnya wawasan seni. Kemudian ada 6 poin itu ya. Berarti boleh saya tanya center poinnya di mana? Di wawasan seni. Maka kamu akan bikin tulisan wawasan seni lebih menonjol dari yang lain. Gitu kan? Paham ya? Nah, setelah itu kamu bikin 6 poin kan? Tekniknya bikin 6 poin bebas sih, mau di sekelilingnya atau mau menjorok kemana. Tapi yang jelas tulisan poin yang lain itu tidak akan lebih menonjol dibanding tulisan wawasan seni. Guys, ini teori juga sekaligus kalau kamu bikin poster nanti ya. Center pointnya di mana? Jadi tulisan yang lain tidak akan lebih menonjol dari center point itu. Seandainya sekarang kamu mau deret ketiga itu ada banyak yang apa ini? Dibuat dan apa ini? Oleh manusia kayak gitu ya. Kamu mau nulis pengertian seni, kamu masih bikin cabang lagi misalnya. Nggak wajib bagian ini ya. Bagian ini nggak wajib. Tapi kalau kamu ingin nulis berarti tulisan ini tidak boleh lebih menonjol dari yang lain. Bahkan tidak boleh lebih menonjol dari pengertian seni gitu kan. Ya, paham ya? Supaya center point-nya tetap kelihatan. Oke? Paham ya? Nah, peletakannya bebas. Tapi bagian yang deret kedua ini nggak wajib ya teman-teman ya. Jadi deret pertama ini ini deret pertama, ini yang kita pakai ya. Yang ini nggak wajib, gitu ya. Ya, jadi ini yang wajib ditulis ya. Yang ini tidak wajib. Apalagi yang sampai ke sana nggak wajib. Yang wajib ditulis ini. Berarti tulisan yang paling menonjol ini kan. Tulisan ini tidak boleh lebih menonjol dari ini. Kalau kamu nambahin ini, berarti ini juga tidak boleh lebih menonjol dari ini. Nah, menonjol itu bisa berarti tulisannya lebih besar, bisa warnanya berbeda, bebas sih tekniknya ya. Nah, kalian boleh gunakan HP guys untuk lihat model doodle. Ya, karena setelah itu akan kita hiasi dengan doodle. Nah, doodle-nya contoh yang sudah saya masukkan di sini ki halaman itu. Bukan doodle, yang apa? Mind map. Oh, ini dia. Contoh mind mapnya guys di halaman 9 ya. Contoh mind mapnya di halaman 9. Ini ya, halaman 9 ya. Contohnya ya. Cuman ini enggak berwarna, nanti kalian bikin warna ya. Ini kebetulan sih dia nulisnya agak detail. Nah, kalau kalian nanti kan bikin doodle ya, maka doodle-nya jangan sampai lebih menonjol juga dari tulisannya kan gitu. Harus dihias, tapi hiasannya jangan sampai terlalu nutupi. Gitu kan?
Itu agak-agak teori. Maka sekarang kan lagi penyelesaian. Teman-teman, dasar dari apa yang kita lakukan sekarang itu akan kita pakai seterusnya kalau kita bikin karya seni sih. Sebenarnya karya seni apapun akan gitu. Kalau kamu baca puisi, kamu harus pilih klimaksnya di mana. Berarti penekanan yang lain itu nggak boleh melebihi klimaks yang sudah kamu pilih, gitu kan? Juga cara kamu membaca, cara kamu berdandan itu tidak boleh melebihi lebih alay dari puisi yang kamu bacakan, kan kayak gitu, ya kan? Semua karya seni seperti itu sekarang kita menerapkannya di seni rupa. Oke? Ada pertanyaan? Enggak. Kalau sekarang milih apresiasi seni itu di halaman 10. Tidak ngaruh ya guys ya, tidak ngaruh kamu milih wawasan atau apresiasi. Tapi saya berharap kalau kamu pilihan kamu ini lebih apa ya, membuat kamu lebih tertarik pada materi ini dan kamu bisa baca kalau mau lebih tahu ya, lebih detail. Itu tekniknya sama, oke? Paham? Pilih antara apresiasi Atau wawasan, pilih salah satu. temanya dasar mana aja. Iya. Yang wajib itu. Penting itu dari awal. Iya benar. Bisa dipindahkan juga sampai dulu Ya, sekarang paling enggak guys, paling enggak sekarang sudah selesai fix belum diwarna minimal ya. Jadi minggu depan kita bisa mewarna. Kalau seperti itu berarti kan nggak ada PR di rumah, nggak usah mewarna, nggak usah ini kecuali tanganmu gatel. Dari tanganmu gatel kepengen mewarna pas dikosong-kosong. Tapi yang jelas minggu depan kita punya waktu buat mewarna, ya. Sekarang, jadi cara mewarnanya guys, tulisan maupun doodle-nya sudah kamu timpa dengan drawing pen ya. Boleh. Tapi hati-hati ya karena spidol itu kurang, spidol berwarna apalagi yang bisa transparan itu kurang menonjol sifatnya, kurang kontras kadang-kadang. Maka nanti kalau udah kamu selesai bisa pilih, oh ini harusnya lebih kontras, bisa kamu tambahin, kayak gitu ya. Hati-hati yang pakai spidol ya, spidol sekarang banyak macamnya. Ada spidol yang pastel, warna-warna pastel itu warnanya kalau kita pakai untuk center point kurang kontras kadang-kadang. Tapi kan tetap bisa diatasi ya. Nanti kalau udah selesai aja kita lihat, oh warnaku bagian ini kurang kontras, berarti bisa kita tambahin. Ya, oke. Kita coba. Oh iya, sekali lagi juga untuk komposisi itu kalian boleh lihat halaman 14 sih guys. Teknik komposisinya ya, halaman 14. Penjelasannya untuk prinsip komposisi ada di bagian 19, halaman 19. Ada unity, balance, rhythm, kontras, center point, kemudian ada proporsi dan harmoni. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Kalau unity itu kemarin kelas lain karena waktunya panjang banget, kita sempat mainan. Jadi bikin kotak, bikin apa, terus disatukan, dikomposisikan. Kalau salah satu unsur ini dihilangkan, kemudian membuat karya itu jadi aneh ya, nggak bagus ya, kayak gitu. Berarti ada unity di situ, ya kan? Tapi kalau dihilangkan atau ada itu nggak ngaruh, berarti unity-nya kurang. Kesatuan kelas IPA C2, aku mau salah masuk C1, C2 gitu ya. Nah, kalau ada satu anak nggak masuk, kamu cuek aja. Besok anak ini nggak masuk lagi, kamu cuek, nggak ada yang tanya, nggak ada yang apapun gitu, ngerasa nih nggak ada, kenapa ya nggak masuk. Besoknya juga kayak gitu, nggak masuk 3 hari kamu nggak nanyain, aduh ini aku nulis nelongso ya, aku tuh ada artinya nggak sih bagi kelas ini kan gitu. Jadi kayak ada nggak ada sama aja gitu ya. Nah ini sama, kalau di karya seni namanya unity gitu ya. Nah kalau balance guys, kamu lihat aja, dilihat itu enak nggak? Kadang-kala kalau kita lihat kayak ada yang kosong ya, berarti nggak balance. Berarti udah balance gitu. Kalau kita satukan, ya. Kemudian kalau kontras antara satu dengan yang lain itu bisa kelihatan, bisa terlihat, nggak samar-samar, ya. Kalau kamu nyanyi antara refren dengan syair biasa harus kontras, nggak boleh sama, nggak boleh mirip, gitu ya. Harus kontras, tapi tetap nyambung. Nah, tetap nyambungnya itu namanya harmoni. Gitu. Itu silahkan kalian praktekkan ya teman-teman ya.
Ada pertanyaan? Jadi apa yang kita lakukan sekarang di buku ini sebenarnya semuanya sudah ada teorinya. Kita praktekkan. Oke. Semoga nggak perlu menghafal teori ya. Hah? Enggak. Hah? Minta contoh. Mikir. Guys, halaman 7 kalau kamu merasa salah, nggak benar, nggak bagus, pengen bikin lagi, berarti pakai halaman berapa? 36. Halaman selanjutnya kan yang lagi. Halaman 36 yaitu kertas cadangan. Oke, waktunya hari ini semoga bentuknya udah sip. Minggu depan tinggal kita bikin warnanya. Udah, guys? Makasih. Tak contohin jawaban tulis.